Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya itu mengagungkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Cahyadi. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. NIM 4312111094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Manajemen Pariwisata, mata kuliah Manajemen Pariwisata. Mari sama-sama kita simak videonya. Yang pertama, kita bahas mengenai teori dan konsep pariwisata. Definisi pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan orang atau kelompok dengan melakukan perjalanan yang berpindah dari tempat tinggal ke tempat lain dan tinggal dalam kurun waktu yang tidak lama dengan tujuan bersenang-senang, bisnis, dan tujuan lainnya. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan pada setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, antara sama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kemudian potensi kepariwisataan. Potensi pariwisata itu ada 3. Itu potensi alam, yang kedua potensi kebudayaan, yang ketiga potensi manusia. Selanjutnya konsep pariwisata terkait dengan prinsip 3A. Itu yang pertama atraksi, kemudian aksesibilitas, dan 3 amenitas. Atraksi adalah daya tarik, baik berupa seni budaya, warisan, sejarah, tradisi, kain alam, atau hiburan. Sedangkan aksesibilitas adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung wisatawan. Kemudian ketiga amenitas, yaitu ketersediaan fasilitas akomodasi seperti hotel, restoran, dan pendukung lainnya. Kemudian kita kenal namanya konsep pariwisata berkelanjutan. Apa itu? Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan dari saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat, dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal. Lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu mengenai destinasi pariwisata. Daerah tujuan wisata dapat disebut juga dengan destinasi pariwisata, yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya pariwisata. Sedangkan manajemen pemasaran destinasi pariwisata adalah segala aktivitas destinasi pariwisata dalam memilih pasar sasaran, mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan terpilih dengan cara menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan segala penawaran yang dapat memuaskan pelanggan, jika lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Kemudian apa itu atribut destinasi pariwisata? Yaitu poin-poin atau aspek-aspek yang melekat pada destinasi pariwisata. Yang pertama adalah kesadaran, awareness, kedua daya tarik, attractiveness,
Ketiga, ketersediaan availability. Keempat, akses. Kelima, penampilan experience. Keenam, aktivitas. Ketujuh, jaminan asuransi. 8, apresiasi. 9, tindakan. Dan ke-10, akuntabilitas. Selanjutnya, apa itu manajemen destinasi pariwisata? Destination Management Organization atau disingkat DMO didefinisikan sebagai tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis, yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi, dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku atau asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses, dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal, dan besaran pengeluaran wisatawan, serta manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ini adalah diagram DMO atau Destination Management Organization. Itu ada 6 hal yang itu harus dilakukan secara efektif dalam rangka memanage sebuah destinasi pariwisata, yaitu planning and research atau perencanaan dan penelitian, kemudian product development atau pengembangan sebuah produk, kemudian marketing and promotion atau pemasaran dan promosi wisata, dan partnership and team building yaitu bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, kemudian community relation atau hubungan masyarakat, yang ke-6 adalah leadership and cooperation yaitu kepemimpinan. Ini kita lihat aspek-aspek yang juga harus dilakukan dengan baik dalam rangka manage sebuah destinasi pariwisata, baik itu akomodasi, ada kuliner atau restoran, ada hiburan, ada travel agents, ada public sector, ada retail outlets atau toko-toko penjualan souvenir dan sebagainya. Kemudian kategori manajemen destinasi pariwisata, yaitu institusi yang mengelola sebuah pariwisata di suatu negara. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, organisasi pariwisata nasional. Kemudian yang kedua, organisasi pariwisata daerah. Kemudian organisasi pariwisata negara bagian. Kemudian yang keempat, organisasi pariwisata lokal. Dan keempat, organisasi bisa negara harus melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar pariwisata dapat berjalan efektif dan bisa menguntungkan berbagai pihak. Lanjut kita kepada bahasan yang ketiga, yaitu mengenai perundangan kepariwisataan. Kita ketahui bersama bahwa undang-undang terbaru tentang wisata yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan itu menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud wisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 10 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 juga tentang kepariwisataan, dinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adanya fungsi yang melekat terhadap kewajiban pemerintah dapat menciptakan kesejahteraan dari pendapatan sektor pariwisata, membuat peran pemerintah menjadi sangat penting karena pemerintah menjadi unsur yang menentukan terhadap kebijakan pariwisata. Peran pemerintah di sektor pariwisata. Tentunya peran pemerintah sangat besar. Dan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, selain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 juga menyatakan pemerintah atau kabupaten atau kota berwenang untuk
menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan pariwisataan di kabupaten atau kota. Kemudian menetapkan destinasi pariwisata kabupaten atau kota. Kemudian menetapkan daya tarik wisata kabupaten atau kota. Kemudian melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata di wilayahnya. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkungan kabupaten kota. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata. Dan terakhir, mengalokasikan anggaran ke pariwisataan. Demikian peran pemerintah kabupaten kota terkait dengan sektor pariwisata. Berlanjut kita ke bahasan yang terakhir, yaitu mengenai perencanaan bisnis pariwisata serta sumber daya manusia dan sumber daya alam. Konsep bisnis adalah ada dua terkait dengan pengembangan pariwisata, yaitu market driven dan product driven. Market driven yaitu bagaimana kita mengetahui keinginan wisatawan, dan itu harus kita penuhi. Kemudian juga product driven, bagaimana mengembangkan produk wisata yang sudah ada agar lebih menarik dan lebih banyak tertarik bagi para wisatawan. Nah, ini adalah bagan atau skema bagaimana perencanaan sebuah bisnis pariwisata. Itu kita harus memahami secara mendalam tentang perilaku konsumen, kemudian menganalisis motivasi, persepsi, serta segmentasi pelanggan, menganalisis proses pengambilan keputusan pelanggan, menganalisis faktor-faktor budaya dan pengaruh interpersonal pada perilaku konsumen, kemudian menganalisis hambatan dan tantangan pemasaran digital, menganalisis strategi pemasaran digital, menganalisis pemasaran digital dan e-marketing, menganalisis sosial media, blog, forum, dan optimalisasi mesin pencari, kemudian menganalisis digital customer and CRM. Selanjutnya terkait dengan sumber daya pariwisata, yaitu sumber daya pariwisata ada dua. Yang pertama sumber daya manusia, dan yang kedua sumber daya alam. Sumber daya manusia pariwisata sendiri memiliki artian sebagai seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata, baik secara tangible maupun intangible, dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berfokus kepada jasa atau pelayanan. Oleh karena itu, aspek sumber daya manusia menjadi kunci dari terciptanya kepuasan dan kesenangan untuk para pemakai jasa tersebut. Kemudian sumber daya manusia itu bisa dibagi menjadi 3 poin. Fungsi sumber daya manusia terkait dengan pariwisata yaitu membuat kebijakan, tujuan, dan inovasi, kemudian penggerak pembangunan pariwisata, dan sebagai modal sosial serta jaringan kerjasama. Kemudian yang berikutnya itu mengenai sumber daya alam. Kita ketahui bahwa sumber daya alam merupakan istilah yang berhubungan dengan materi-materi dan potensi alam yang terdapat di planet bumi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Materi alam tersebut dapat berupa benda hidup, unsur-unsur hayati yaitu hewan dan tumbuhan, dapat pula benda mati atau non-hayati seperti tanah, udara, air, dan bahan galian atau barang tambang. Selain itu terdapat pula kekuatan-kekuatan alam menghasilkan tenaga atau energi. Nah, ini adalah beberapa sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai atraksi wisata. Itu ada keindahan alam, kemudian keragaman flora, keragaman fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem belum terjamah manusia, kreasi perairan seperti laut, sungai, danau, kemudian lintas alam, objek megalitik, serta suhu dan curah hujan. Semuanya ini menjadikan sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai atraksi atau tujuan wisata. Nah, apa tujuan dari pemanfaatan sumber daya alam wisata? Itu bisa kita jabarkan yaitu sebagai satu, menjamin keseimbangan lingkungan pada objek wisata. Kemudian memperluas lapangan kerja, dan yang berikutnya itu mendorong pembangunan daerah yang menunjang kegiatan wisata. Nah, demikian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.